Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Apa kabarnya kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan maksimal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks pidato persuasif. Yang akan kita bahas adalah tentang menelaah lebih jauh struktur dan unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk itu, tetap duduk yang manis dan jangan beranjak dari video. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi kompetensi dasar hari ini sama dengan pertemuan sebelumnya. Yang membedakan hari ini akan mengupas lebih dalam tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif seperti yang kita ketahui ada 3. Pertama, pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Di dalam pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan salam, dan ucapan syukur, perkenalan, dan menyampaikan tema. Nah, berikutnya isi pidato. Berisikan pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa himbauan atau ajakan disampaikan. Pembicara menjelaskan secara rinci tentang pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan, harapan, saran, sapaan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, itulah tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Hal ini perlu kalian pahami untuk memudahkan dalam menganalisis unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Perlu kalian ketahui bahwa kalimat aktif itu merupakan suatu penjelasan tentang subjek dalam melakukan tindakan. Nah, di sini ada fungsi kalimat aktif, yaitu untuk menjelaskan bahwa seseorang sedang atau telah melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya yang pertama diawali dengan imbuhan me atau ber untuk predikat. Contohnya, menyanyi, bernyanyi. Nah, itu salah satu contoh bentuk dari kalimat aktif. Nah, berikutnya, subjek selalu melakukan tindakan langsung. Dan terakhir adalah memiliki pola SPOK atau SPK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang kedua adalah kata sapaan. Kata sapaan berdasarkan KBBI bermakna ajakan untuk berbicara atau teguran. Nah, di sini ada ciri-cirinya kalimat sapaan atau kata sapaan. Yang pertama, pilihan kata sapaan sesuai dengan kedudukan atau status sosial seseorang. Yang berikutnya, kata sapaan mencerminkan norma atau etika. Nah, jenis kata sapaan antara lain kata sapaan persona, aku, saya, Anda, beliau, saudara, dan lain-lain. Nah, berikutnya nama diri, langsung disebutkan Amir, Ahmad. Nah, kata sapaan berikutnya istilah kekerabatan, atau ada juga gelar, pangkat, dan sebutan profesi lain seperti kepala SMP, ibu guru, camat, dan lain-lain. Dan terakhir, kata pelaku dengan menyebutkan awalan P atau menggunakan rumus P tambah verba atau kata kerja.
Nah, yang ketiga adalah kalimat persuasif. Pasti kalian bisa atau ada yang memahami tentang kalimat persuasif itu tidak jauh dari pengertian pidato persuasif. Nah, kalimat persuasif di sini adalah kalimat yang digunakan untuk menyebutkan, mengajak, merayu, ataupun membujuk seseorang agar mau atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang disampaikan oleh penulis atau orator. Nah, orator di sini adalah orang yang berpidato. Ciri kalimat persuasif. Yang pertama, mengandung makna ajakan, menggunakan kata seru seperti kalimat imperatif, perintah, tetapi tidak bersifat memaksa. Berikutnya biasa berkaitan dengan promosi. Dan yang terakhir, terdapat kata-kata bermakna ajakan seperti ayo, yuk, mari, dan sebagainya. Nah, itulah yang termasuk atau yang dimaksud dengan kalimat persuasif. Nah, yang keempat adalah kosakata ilmiah. Yang dimaksud dengan kosakata ilmiah, kata-kata logis dari bahasa asing yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kosakata ilmiah biasanya bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, antonim dan sinonim. Nah, antonim dan sinonim itu misalnya di sini antonim merupakan hubungan di antara dua kata yang menyatakan mana kebalikannya, baik buruk atau pertentangannya. Kalau sinonim adalah kebalikannya, jadi persamaan kata. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak di sini menyatakan nama dari suatu benda, namun benda yang dimaksud merupakan benda yang tak kelihatan oleh mata. Kategori yang masuk pada kata benda tersebut misalnya virus COVID-19 yang tidak bisa kelihatan secara mata langsung. Harus menggunakan alat, yaitu di laboratorium. Nah, itulah tentang ciri-ciri kebahasaan yang harus kalian ketahui dan pahami supaya nanti dalam mengerjakan atau menganalisis teks pidato persuasif akan diberikan kemudahan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menyajikan sebuah hasil penelaahan teks pidato persuasif yang meliputi A. Menelaah struktur teks pidato persuasif. Di sini disajikan sebuah tabel yang di dalamnya ada struktur dan penjelasan. Nah, struktur sini berhubungan dengan struktur teks pidato yang dimulai dari pendahuluan yang berisi ucapan salam, sapaan, ucapan syukur, dan pernyataan pendahuluan sebelum mengawali teks pidato atau orang berpidato tersebut. Nah, selanjutnya isi pidato. Isi pidato di sini berupa perincian secara lengkap dilengkapi data dan fakta yang mendukung dengan tujuannya untuk meyakinkan orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato. Dan yang terakhir adalah penutup, ada kata sapaan, dan hasil kesimpulan, serta permohonan maaf, dan terakhir diakhiri dengan ucapan salam. Nah, itulah hasil penelaahan tentang struktur teks pidato. Setelah kalian mengetahui dan memahami tentang menelaah struktur teks pidato, selanjutnya Bapak akan menyampaikan hasil menelaah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, di sini disajikan sebuah tabel. Tabel yang pertama tentang ciri kebahasaan dan tabel yang kedua bukti dalam teks.
Nah, ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat aktif. Nah, berdasarkan hasil temuan dari teks pidato, ditemukanlah dua kalimat aktif. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Nah, di sini yang dipakai warna merah merupakan kalimat yang menunjukkan kalimat aktif. Saya akan membahas tentang. Nah, membahas di sini merupakan kata kerja yang merupakan ciri dari kalimat aktif. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan yang kedua, kata sapaan. Nah, berdasarkan temuan yang terhormat Kepala SMP Negeri 33 Bandung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Nah, itulah kata sapaan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalimat persuasif. Nah, berdasarkan temuan ada dua. Satu, pada intinya, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Nah, yang kedua, oleh karena itu, ayo kita menjaga imun tubuh merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari virus corona. Menjaga, marilah merupakan kata-kata bujukan atau himbauan. Nah, yang keempat, kosakata ilmiah. Di sini berdasarkan hasil temuan ada virus, gizi, dan imun yang merupakan kata-kata istilah dari bahasa asing dan dijadikan sebagai kosakata ilmiah. Nah, selanjutnya yang kelima, antonim atau sinonim. Nah, ditemukan berdasarkan hasil penelaahan cepat atau lambat, pro, kontra. Dan terakhir, kata benda abstrak, virus, penyakit, dan kesehatan. Nah, itulah hasil penelaahan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, Bapak harapkan kalian berdasarkan hasil contoh penelaahan bisa lebih memahami dan kalian mempunyai referensi sehingga pada saat menelaah kalian punya patokan atau acuan sehingga tidak salah dalam menelaah struktur teks pidato dan kebahasaan teks pidato. Bagaimana kalian sudah paham apa yang sudah Bapak sampaikan? Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihannya di Google Classroom. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas atau mengurangi mobilitas. Salam literasi, salam sehat, dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.